Sosok Wang Lin bergerak melalui ruang seperti ilusi. Dia tidak langsung menuju ke planet Tianyun tetapi mencari Lei Ji, bocah berkepala besar dan Teasan menggunakan koneksi yang dia miliki dengan mereka. Selama pertempuran kacau, Wang Lin tidak punya waktu untuk khawatir tentang mereka. Setelah itu, dia pergi ke kehampaan dan menghilang. Setelah dia meninggalkan kehampaan, tidak lama dia punya waktu untuk mencari mereka. Wang Lin bahkan kehilangan jejak Teasan selama pertempuran. Namun karena koneksi segel pada Teasan, tidak sulit untuk menemukan jejaknya. Wang Lin ingat bahwa dalam pertempuran, mereka bertiga tidak terpengaruh. Pada saat ini, dia menutup matanya dan akal ilahinya menyebar. Setelah waktu yang lama, dia merasakan fluktuasi yang akrab di timur. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia membuka matanya dan melangkah maju. Riak muncul di bawah kakinya dan dia menghilang. Mantra surgawi gunung runtuh sangat kuat. Meskipun aku pikir 3 mantra terakhir Kaisar Baifen lebih kuat dari 3 mantra pertama, gunung runtuh ini di luar imajinasiku. Gunung runtuh, pemahaman macam apa yang harus dilakukan Kaisar Surgawi Kaisar Baifen untuk membuat mantra yang kuat. Aku bahkan tidak tahu kapan aku akan bisa membuat mantraku sendiri. Ada sebuah batu mengambang perlahan ke timur jauh dari Wang Lin. Batuan ini jelas berasal dari planet yang runtuh. Saat melayang, potongan-potongan kecil jatuh. Ada fluktuasi samar mantra di sekitarnya yang menghilang seperti asap. Batuan ini terlihat sangat biasa. Ada terlalu banyak batu seperti ini di antara bintang-bintang, jadi tidak ada yang akan memperhatikannya. Teasan telah menyembunyikan dirinya di dalam batu. Setelah kehilangan kontak dengan Wang Lin, pikirannya kosong. Namun mantra Kaisar Surgawi King Lin melelehkan jiwa asal ke dalam tubuh dan mempertahankan beberapa kecerdasan. Itu sangat berbeda dari boneka yang tidak bisa berpikir. Setelah Teasan menemukan bahwa Wang Lin tidak ada lagi di sana, ia secara tidak sadar menemukan batunya. Dia memasukinya dan berlatih. Pada hari ini, Teasan membuka matanya. Matanya sangat tenang, tanpa perubahan apapun. Tubuhnya bergerak keluar batu dan berdiri di atasnya. Sejumlah besar riak muncul di hadapannya dan Wang Lin melangkah keluar. Ekspresi Teasan tidak berubah saat dia melihat Wang Lin. Dia hanya mengungkapkan ekspresi hormat. Wang Lin tersenyum saat dia melambai pada Teasan. Teasan mengambil langkah saat ia berubah menjadi bayangan dan menghilang di belakang Wang Lin. Selanjutnya adalah kepala besar dan Lei Ji. Wang Lin memejamkan matanya saat dia merasakan jejak pada kepala besar. Setelah waktu yang lama, dia mengerutkan kening. Jejak kepala besar sangat lemah, seolah bisa menghilang kapan saja. Dia mengambil satu langkah dan kemudian riak muncul dan dia menghilang. Ada sosok besar bergerak melalui bintang-bintang, meninggalkan jejak darah. Tubuhnya penuh luka, dan setiap langkah yang diambilnya akan meninggalkan banyak darah. Hampir setiap langkah menyebabkan darah keluar dari tubuh raksasa ini. Yang lebih menakutkan lagi adalah ada lubang yang dalam di antara tulang pertama hingga tulang ketujuh di tulang belakangnya. Setiap lubang menghasilkan cahaya hijau menakutkan. Selain itu, ada lubang hijau serupa di seluruh sendi yang berbeda di tubuhnya, setidaknya puluhan. Ada kultivator pucat di bahunya. Penampilan kultivator ini aneh. Dia memiliki kepala yang sangat besar. Namun kultivator ini sangat lemah. Ada cetakan hitam yang mengeluarkan bau busuk di punggung kultivator berkepala besar. Ada juga asap hitam datang dari punggungnya yang mengeluarkan suara mendesis. Selain itu bagian belakang bocah berkepala besar itu telah tenggelam dan membusuk dengan cepat. Jika bukan karena fakta bahwa dia melawan dengan kekuatannya sendiri, dia pasti sudah pingsan karena rasa sakit. Lei Ji, tinggalkan aku sendiri. Darah hitam keluar dari sudut mulut bocah berkepala besar dan matanya telah kehilangan semua kilau mereka. Sosok besar itu mulai bergerak lebih cepat setelah merenung sejenak. Setelah waktu yang lama, dia berkata, "Kepala besar, kamu terluka untuk menyelamatkanku. Aku adalah anggota klan iblis raksasa. Bagaimana aku bisa meninggalkanmu? Bahkan jika aku meninggalkanmu, mereka tidak akan menyerah mengejar. Tujuan mereka adalah aku. Jangan katakan lagi dan fokuslah pada penyembuhan." Kultivator berkepala besar tersenyum pahit saat dia melihat bintang-bintang di depannya, dan matanya menjadi lebih suram. Dia sepertinya melihat ibunya yang dulu. Ibunya tampaknya tidak memarahinya. Dia menatapnya dengan tatapan lembut dan memanggilnya. "Ibu," gumam bocah berkepala besar itu, lalu aura kematian mengelilingi tubuhnya. Dalam keadaan kesurupan, dia tampak melihat keluarganya dan semua orang terbunuh olehnya. Orang-orang ini muncul di hadapannya satu persatu dan dengan dingin menatapnya. Tubuh bocah berkepala besar itu bergetar dan dia merasa sangat dingin. Kedinginannya tidak hanya di tubuhnya, tetapi juga kesendirian hatinya. Kenangan masa kecilnya terus muncul kembali. Apakah aku akan pergi? Setelah ribuan tahun berkultivasi, pada akhirnya, aku masih akan pergi. Bau dari cetakan hitam di punggung bocah itu menjadi semakin kuat dan hampir seluruh punggungnya menjadi hitam. Matanya perlahan tertutup seolah-olah dia diselimuti oleh kedinginan, dan dia secara bertahap kehilangan kesadaran. "Kepala besar, tunggu. Aku percaya bahwa Tuan akan datang dan menemukan kita." Tepat saat bocah itu akan menutup matanya, raungan Lei Ji memasuki telinganya. Tubuh bocah berkepala besar itu bergetar dan dia nyaris tidak bisa membuka matanya. Dia tersenyum masam dan berbisik, "Begitukah?
Ada dua tokoh setinggi 10.000 kaki mengejar Leiji. Mereka seperti dua raksasa mengambil langkah besar saat mengejar mereka. Mereka masing-masing memiliki tanda kapak berkedip di antara alis. Pandangan mereka dingin dan mengandung niat membunuh. Ada seorang pria muda mengenakan kemeja biru duduk di atas salah satu raksasa. Dia sangat tampan, tetapi ada sedikit kejahatan di wajahnya. Dia tidak duduk dalam posisi lotus, dia bersandar dengan sekelompok ceri merah di tangannya. Kadang-kadang dia akan makan satu sambil melihat Leiji dengan tatapan menggoda. Tidak ada manusia di aliansi ini yang bisa melarikan diri dariku. Aku tidak berharap menemukan tubuh anggota iblis raksasa kerajaan saat aku baru saja keluar untuk bermain. Hal tua dalam keluarga itu mengatakan bahwa aliansi dalam kekacauan karena perang, jadi aku seharusnya tidak keluar dengan santai. Jika aku tidak keluar, bagaimana aku bisa bertemu dengan tubuh seperti ini? Pemuda itu makan ceri dengan senyum dan segera memuntahkan biji. Benih ditembak dalam sinar cahaya ke arah Leiji. Benih itu begitu cepat sehingga menangkap Leiji dalam sekejap. Itu meledak menjadi tengkorak hijau yang menyerang bagian ke-8 di tulang belakang Leiji. Namun tepat saat tengkorak hijau ini hendak ditekan, sebuah tangan keluar dari kekosongan dan meraih tengkorak itu. Tanpa ampun meremas dan menghancurkan tengkorak. Riak muncul di belakang Leiji dan suara dingin keluar. Kau benar-benar punya nyali untuk berani melukai bawahanku, Tuan. Leiji gemetar dan tiba-tiba berbalik. Tuan, bocah berkepala besar itu membuka matanya dan mengungkapkan kegembiraan yang tak terbayangkan. Saat riak menyebar, Wang Lin berjalan dengan tenang. Dia bahkan tidak melihat pria muda berbaju biru, dia hanya melihat luka Leiji dan bocah berkepala besar yang berada di ambang hidup dan mati. Setelah dia melihat sidik jari hitam di punggung bocah itu, rasa dingin melintas di mata Wang Lin. Tangannya terulur dan dia meraih bocah itu. Kemudian telapak tangannya mengenai bocah itu dan sejumlah besar energi asalnya memasuki tubuh bocah itu. Wajah bocah itu memerah dan dia mengeluarkan seteguk darah hitam. Darah ini mengeluarkan bau yang kuat. Pada saat ini pemuda berjubah biru itu masih memakan buah ceri dan tubuhnya bersandar. Setelah makan ceri, dia menunjuk Wang Lin dan berkata, San Gouzi, kamu telah memiliki tubuh klan iblis raksasa ini cukup lama untuk menggunakan kultivasimu sekarang. Bunuh orang ini yang menghinaku. Anggota klan iblis raksasa di samping pemuda itu mengungkapkan ekspresi hormat dan berkata, baik. Saat dia berbicara, dia berbalik dan menatap Wang Lin dengan niat membunuh. Dia mengambil langkah ke depan, membentuk kepalan dan mendekat dengan senyum. Saat dia mendekat, tangan San Gouzi membentuk segel dan lautan besar muncul di bawah kakinya. Gelombang besar terbentuk di lautan dan itu tampak seperti orang besar itu datang menunggangi ombak. Junior, terima kematian. Saat tangannya menekan ke depan, lautan sepertinya mendidih dan berkumpul di tangan ini. Itu berubah menjadi naga laut dan menerjang Wang Lin dengan raungan. Saat naga laut melesat, bahkan ada aroma lautan. Wang Lin menjaga tangannya di punggung bocah berkepala besar dan bahkan tidak melihat naga laut atau orang besar di belakangnya. Orang besar ini hanya pada tahap awal Nirvana Scryer. Mengabaikan tubuh dewa kuno bintang 5 Wang Lin saat ini, bahkan tidak akan sulit baginya untuk membunuh orang ini dengan kultivasi energi asalnya. Meskipun tubuh para anggota klan iblis raksasa kuat, mereka terlalu lemah dibandingkan dengan tubuh dewa kuno. Wang Lin melambaikan tangan dan kekuatan yang kuat melonjak. Kekuatan ini tidak terlihat, tetapi saat Wang Lin melambaikan tangannya, suara berderak datang dari ruang antara dia dan orang besar itu. Seolah-olah ruang di antara mereka akan hancur. Adegan ini menyebabkan mata pemuda yang hendak menggigit ceri menjadi menyempit dan dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak. Adapun orang besar, seperti naga laut yang dibentuk oleh mantranya melesat keluar, itu bertemu dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Naga laut bergetar dan mengeluarkan desisan yang menyedihkan. Itu berhenti mati di jalurnya dan didorong kembali oleh kekuatan tanpa akhir ini. Sisik di tubuhnya segera terkelupas dan menghilang ke dalam air. Saat naga laut terus didorong mundur, itu benar-benar menghilang. Adapun orang besar, pupilnya menyusut. Dia ingin menghindar, tapi sudah terlambat. Saat naga laut didorong kembali, dadanya tenggelam dan dia batuk darah. Kemudian dia dengan cepat mundur. Ledakan bergema di dalam dirinya. Setiap ledakan menyebabkan sejumlah besar kabut darah menyembur keluar dari tubuhnya. Hanya butuh beberapa napas waktu baginya untuk menjadi kekacauan berdarah. Horor memenuhi matanya, dan saat dia melihat tangan Wang Lin meraih ke arahnya, dia akan kehilangan akalnya. Tuan muda, selamatkan aku. Ekspresi pemuda itu menjadi muram, lalu dia berdiri dan meraih batang sakura. Dia meremas tangannya dan semua ceri meledak. Benih yang tak terhitung jumlahnya ditutupi dengan cairan merah ditembak ke Wang Lin. Saat itu terbang, biji ceri berubah menjadi tengkorak hijau. Dikelilingi oleh cairan merah, tengkorak mengeluarkan semburan jeritan tajam. Namun pemuda ini sudah terlambat. Seolah-olah pria klan iblis raksasa telah kehilangan kendali atas tubuhnya. Ketakutan memenuhi matanya dan dia ditarik ke arah Wang Lin. Dia ditarik sangat cepat dan ke sebelah Wang Lin dalam sekejap. Tangan Wang Lin dengan ringan mengenai pria itu. Matanya redup dan dia merasakan kekuatan yang tak terbayangkan mengguncang tubuhnya. Ini benar-benar mengguncang jiwa asalnya.
Saat jiwa asal terbang, Wang Lin meraihnya. Tangan Wang Lin seperti cakar, dan tidak peduli bagaimana jiwa asal memberontak, itu tidak bisa melarikan diri. Wang Lin mengangkat kakinya dan menendang tubuhnya. Tubuh segera terbang dan bertabrakan dengan tengkorak hijau yang ditutupi cairan merah. Ada ledakan keras dan tubuh pria itu meledak. Namun karena pengisapan aneh dari tengkorak hijau, bukannya potongan-potongan tubuh berserakan, itu sepenuhnya diserap oleh tengkorak hijau. Semua ini terdengar lambat, tetapi terjadi dalam sekejap. Dari awal hingga akhir, tangan kanan Wang Lin di punggung bocah berkepala besar itu. Sejumlah besar kabut hitam keluar dari tubuh bocah itu. Aura kematian pada bocah itu secara bertahap menghilang dan digantikan dengan vitalitas. Apa yang kamu mau, Tuan? Pemuda itu terguncang saat dia melihat semua ini. Dia tahu bahwa tidak ada kultivator biasa yang bisa membunuh kultivator Nirvana Scryer tahap awal begitu mudah, terutama yang memiliki tubuh anggota klan iblis raksasa. Namun tidak peduli bagaimana dia memandang orang di depannya, orang ini hanyalah seorang kultivator Nirvana Scryer tahap awal. Wang Lin tidak menjawab pertanyaan pemuda itu. Dia mengangkat tangannya dan menekan punggung bocah berkepala besar itu sekali lagi. Saat dia menekannya kali ini, jejak kabut yang keluar. Setelah tangannya mendarat di punggung bocah itu, sidik jari hitam itu bergerak. Kemudian 5 fragmen jiwa hitam membentuk telapak tangan dan berusaha melahap tangan Wang Lin. Ekspresi Wang Lin biasa. Semburan jeritan sengsara yang hanya bisa didengar dengan akal ilahi bergema saat 5 fragmen jiwa mati. Gas hitam tak berujung keluar dari belakang bocah berkepala besar. Bocah itu merasa seolah-olah aliran darahnya terbalik dan tubuhnya bergetar hebat sampai dia mengeluarkan sebagian besar darah hitam. Darah ini segera meleleh seperti sepotong es dan menghilang. Semua ini hanya membutuhkan beberapa saat. Wang Lin menarik tangannya. Kemudian dia dengan dingin menatap pemuda itu dan melangkah maju. Ekspresi pemuda itu berubah. Tanpa perintahnya, anggota klan iblis raksasa dengan cepat mundur. Ketakutan memenuhi mata orang itu. Meskipun dia tahu dia sedikit lebih kuat dari teman-temannya, dia bukan tandingan seseorang yang bisa dengan mudah membunuh temannya, jadi dia tidak punya keinginan untuk bertarung. Saat dia mundur, pemuda itu menjadi muram dan dia berteriak, "Aku murid inti mayat sekte. Ini semua salah paham, aku harap Tuan tidak akan mengejar masalah ini." Saat dia berbicara, tangannya membentuk segel dan gas hijau keluar dari tubuhnya. Dengan cepat memasuki tangannya dan dalam sekejap, tangan pemuda itu ditutupi oleh sinar hijau. Mayat sekte. Ekspresi Wang Lin berubah. Pemuda itu mengungkapkan tatapan ganas. Mengambil keuntungan dari momen jeda Wang Lin, dia melambaikan tangannya tanpa ragu. Dia kemudian berteriak, "Cakram Dewa 5 Hantu Yin." 5 sinar hijau datang dari tangan pemuda itu dan menjadi 5 hantu. Itu mengeluarkan tangisan sedih dan kemudian berubah menjadi cetakan tangan hijau yang menembaki Wang Lin. 5 hantu mengungkapkan ekspresi ganas, dan aura yang sangat kuat menyebar dan langsung mendekati Wang Lin. Ekspresi Wang Lin netral saat ia dengan santai melambaikan tangannya. Embusan angin yang kencang terbang ke arah cetakan. Sidik jari meledak dan 5 hantu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Wang Lin maju selangkah, tangannya mengepal dan dia tanpa ampun melemparkan pukulan. Gemuruh bergema dan badai menyapu. Pemuda itu pucat, tapi dia tidak panik. Dia dengan hati-hati memandang Wang Lin dan kemudian menekan tangannya ke tubuh anggota klan iblis raksasa di bawahnya. Tubuh ini bergetar dan dia mengungkapkan ekspresi pahit. Lalu tangannya membentuk segel dan dia menunjuk saat suaranya bergema. Kemampuan garis keturunan klan. Setelah dia menusuk, tubuh raksasa itu bergetar dan celah muncul di antara alisnya. Cahaya hantu juga muncul, tapi itu tidak menyerang Wang Lin. Sebaliknya, itu melilit pemuda itu. Kemudian sebuah pusaran muncul di belakang pemuda itu. Pusaran itu muncul tanpa peringatan dan tidak ada daya isap yang datang darinya. Namun pemuda dengan warna biru segera melangkah ke pusaran. Kemampuan garis keturunan klan. Wang Lin mendengus dingin dan kemudian mengayunkan tinju. Badai bahkan lebih kuat bergemuruh dan kemudian menyerang pemuda di pusaran. Tepat pada saat ini, anggota klan iblis raksasa mengepalkan giginya dan energi asal di tubuhnya terbalik. Ini menyebabkan jiwa asalnya menjadi tidak stabil dan membuat jiwa dan tubuh asalnya tidak seimbang. Saat energi asal mengalir ke jiwa asalnya, ia menahan rasa sakit dan kemudian jiwa asalnya meledak. Ledakan jiwa asal membentuk kekuatan destruktif dan segera mempengaruhi seluruh tubuhnya. Kemudian tubuhnya meledak juga. Kekuatan ledakan ini meletus, tetapi tidak menyebar. Sebaliknya semua itu langsung menuju Wang Lin. Kekuatan destruktif ini melanda seperti badai yang kuat dalam upaya untuk menghentikan Wang Lin. Di belakang kekuatan penghancur adalah pusaran yang memudar dan cemoohan pemuda itu. "Aku tidak peduli siapa kamu, aku akan menemukan namamu. Kamu akan mati karena memprovokasi mayat sekte." Pemuda itu berbicara dengan suram saat sosoknya perlahan menghilang. Ekspresi Wang Lin tenang. Saat kekuatan pria yang meledak menyapu ke arahnya, dia mengeluarkan kereta perang ketiga yang tidak dia gunakan untuk waktu yang lama. Itu berubah menjadi kupu-kupu yang sangat indah dengan ledakan.